alladzina yahuduna ahdallahi, orang-orang yang mengingkari perjanjian kepada Allah setelah perjanjian itu ditetapkan, dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan mestinya mereka itu menyambungkan iman mereka kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak melaksanakan. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka malah berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jami'i mustadina wa jami'i warisahu wa ala man hadil qaryah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini kita ngaji surat Al-Baqarah ayat 27 dan 28. Alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqih. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaquluna ma Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bapak sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita membaca surat Al-Baqarah ayat 27 dan 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallah mim ba'di mitsaqih. Orang-orang yang mengingkari perjanjian Allah mim ba'di mitsaqih, setelah perjanjian itu dikukuhkan. Wa yaqta'una ma amarallah, dan mereka memutus apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka, ya Pak ya. Dan mereka memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ayusola, dan mestinya mereka itu menyambungkan. Di sini menyambungkan yang dimaksud itu adalah
antar kitab itu saling bersambung, Pak. Mestinya ketika sampai ke ada Muhammad sebagai nabi kita, Nabi Muhammad, mereka pun mestinya harus mengimani. Kudune mereka menyambung, tapi mereka nggak mau menyambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Bapak sekalian yang berbahagia dan yang kami hormati, alladzina ya'buduna 'ahdallahi, orang-orang yang mengingkari perjanjian kepada Allah setelah perjanjian itu ditetapkan, dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan mestinya mereka itu menyambungkan iman mereka kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak melaksanakan. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka malah berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maksud daripada ayat ini begini ya Pak sekalian. Jadi kitab-kitab terdahulu itu sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh Allah dan tercatat di dalam kitab terdahulu. Akan tetapi isi daripada perjanjian itu diantaranya adalah bahwasanya akan ada hadir nabi yang terakhir. Dan mestinya mereka menyambung gitu. Jadi generasi yang setelah itu harus menyambung. Dan terakhir kepada Nabi Muhammad. Yang artinya apa? Mereka mestinya mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetapi mereka tidak mau mengimani begitu. Jadi maksud daripada ayat ini begitu gitu. Ayu sholat menyambung. Wayak tong itu artinya memutus, merusak perjanjian. Wayak tong itu kan artinya memutuskan sebuah perjanjian setelah perjanjian itu kokoh, bahkan ditulis dalam kitab terdahulu begitu. Itu mereka rusak sendiri. Jadi ketika Al-Quran, ketika generasi selanjutnya sampai bertemu dengan Nabi Muhammad, mestinya generasi itu juga berubah atau masih mengimani Muhammad bahwa ada nabi setelah kitab-kitab mereka begitu. Jadi itu akan disambung terus gitu. Tapi mereka malah mengingkari perjanjian itu. Perjanjian itu sudah kokoh, sudah dikukuhkan, bahkan sudah dibukukan dalam kitab suci. Malah mereka memutuskan perjanjian itu, yang artinya tidak mau menjalankan perjanjian itu. Bahkan mereka itu malah berbuat kerusakan. Wa yufsiduna fil ard, malah mereka berbuat kerusakan begitu. Yang artinya apa? Mereka tidak mau mengimani ada nabi yang datang berikutnya, ada rasul, ada Nabi Muhammad hadir. Ini malah terus dicaci maki begitu. Malah terus tidak diimani, diolok-olok begitu. Sehingga Al-Quran muncullah ayat ini begitu. Kalau yang pertemuan kemarin mereka mengatakan ma'aradallahu bihadza masalah begitu ya. Apa yang dikehendaki Allah dari contoh-contoh ini. Jadi Al-Quran ini sudah dikritik terus Pak, ketika hadir itu kritik terus. Yang kritik siapa? Ya orang-orang yang memegang kitab-kitab terdahulu. Mereka sebenarnya sebagian tidak bodoh, tidak. Mereka semua orang-orang yang sudah memegang kitab terdahulu. Yang artinya apa? Mereka sudah sudah memegang perjanjian itu sebenarnya, tapi mereka malah mengingkari itu, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya banyak faktor yang membuat mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Nabi Muhammad ini juga dari keturunan Quraisy, ingat, bukan dari keturunan seperti Nabi Isa, Nabi Musa yang
Jadi mereka itu berharap turunnya Nabi itu sebenarnya dari kelompok mereka begitu loh Pak. Tapi Allah tidak demikian begitu loh. Allah tidak demikian menghendakinya. Jadi dari Quraisy malah begitu, sehingga dari sinilah mereka merasa juga disisihkan mungkin ya. Gitu. Jadi biasanya itu Nabi itu mesti dari kelompok kita, tapi ini kok tidak dari kelompok kita, sehingga mereka terus mencari cara bagaimana menjatuhkan Nabi, mengkritik Al-Quran terus menerus begitu. Setiap ayat yang diturun itu dikritik. Bahkan ketika pertemuan kemarin kita membahas tentang Allah menceritakan tentang laba-laba sebagai sebuah perumpamaan, Allah menceritakan tentang lalat, begitu itu dikritik begitu. Padahal yang namanya lalat ya seperti kita bahas kemarin sangat bermanfaat juga untuk manusia begitu. Kita bisa mengambil ibarat dari lalat. Bahkan Allah menantang mereka, sesuatu yang telah diambil oleh lalat mereka tidak akan bisa mengambilnya kembali. Bahkan mereka tidak bisa membuat yang lalat itu nggak bisa begitu. Seperti itu. Jadi dalam ayat ini sudah jelas bahasanya sebenarnya Al-Quran itu sudah dikritik dari dulu. Dari dulu faktornya banyak gitu. Ya ada kelompok yang memang benar-benar nggak mau beriman. Ada. Dari awal yang bukan orang-orang orang-orang yang beriman kepada kitab terdahulu ya ada. Ada kelompok-kelompok yang sudah beriman dengan kitab dahulu, tapi dia gengsi atau tidak mau mengimani yang namanya Nabi Muhammad, tidak mau mengimani Al-Quran begitu. Seperti itu. Mudah Pak ya, paham ya? Jadi maksud ayat ini begitu. Ini kalau tidak dijelaskan Pak, jenengan mau coba diterjemah bingung Pak. Saya ini bingung. Jadi jenengan belajar mau coba dewi terjemahan Pak, bingung. Apa maksudnya begitu? Makanya saya pun ketika membaca ayat ini, saya membuka kembali beberapa buku referensi Pak. Oh ternyata maksud daripada ayat ini begini loh, begitu ya Pak. Sekarang kita lanjutkan Pak sekalian. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Jelas di sini. Mengapa kalian kok kufur kepada Allah? Ya kan? Mengapa sih kamu kufur itu mengapa gitu kepada Allah? Padahal dulu itu kalian itu mati tidak ada. Ya kan? Nabi Adam dulunya kan tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Setelah Nabi Adam kita pun juga dulunya nggak ada. Kita itu ya dari saripati makanan itu. Kalau pertamanya ya dari tanah liat Nabi Adam. Tapi generasi terusnya kan terjadi perkawinan. Ya kita bisa membayangkan lah sperma itu, mani berarti gitu bisa menjadi seperti kita ini kan dari bersyukur gitu. Yang mungkin kita melihatnya jijik gitu ya. Tapi ya begitulah cara Allah bagaimana menciptakan kita semua. Bahkan kita disimpan dalam rahim fi qararin makin, disimpan dalam tempat yang kokoh. Rahim itu tempat yang kokoh Pak, karena nggak ada tempat lain untuk pertumbuhan manusia selain rahim. Tahap awal nggak ada Pak. Siapa manusia? Bayi tabung? Tidak juga. Bayi tabung itu hanya proses. Jadi pertemuan antara ovum dan sperma di luar pertemuannya. Setelah itu ya harus disimpan dalam rahim. Jadi yang namanya bayi tabung itu orang bayi di jero tabung itu tidak begitu. Itu hanya proses bagaimana mempertemukan antara sperma dengan ovum. Katakan sperma laki-laki dan perempuan lah, bingung bahasanya ya Pak ya. Seperti itu dipertemukan dalam sebuah tabung. Setelah terjadi pembuahan yang kecil sekali yang baru awal-awal itu dimasukkannya ke rahim. Gitu. Jadi bisa misalnya jenengan kok pengen merandui anak, akhirnya nggak bayi tabung, tapi kan hukumnya yang tidak boleh. Emangnya kalau ovumnya wae sapa itu begitu. Dulu kita nggak ada gitu. Makanya di sini di Quran dikatakan kaifa takfuruna billah. Nyapa sih kok kufur kepada Allah?
wa kuntum amwatan, dan dulu tuh kan tuh mati, belum ada. Terus apa lanjutannya? Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu, kalian semua. Kita tidak ada, dihidupkan oleh Allah, ya toh. Coba kita baca lanjutannya. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu lagi. Jelas lah ya. Kita tidak ada, dihidupkan oleh Allah, dimatikan lagi oleh Allah. Jadi dinas gitu. Bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang sudah pernah hidup, setiap yang hidup mesti bakal mati. Enggak ada orang yang hidup selamanya. Meskipun kita punya harta benda banyak. Bahkan Quran itu mengatakan masalah kematian itu apa? Dikatakan Al-Quran, lari Pak kita itu. Jadi kalian itu lari dari kematian itu. Kematian itu tetap mendatangimu. Meskipun kalian itu lari dari kematian itu, kematian itu pasti akan mendatangimu. Lari itu maksudnya di bahasa Al-Quran yang jelas. Digoreng tombo sampai ke luar negeri, menghabiskan dana mungkin ratusan atau mungkin miliaran rupiah. Itu namanya kita lari dari kematian kan begitu. Tapi apa? Kematian pasti akan mendatangi. Udah positif itu Pak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu, kita dari mati kemudian dihidupkan oleh Allah, dimatikan lagi, ya toh? Dimatikan lagi, summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu lagi. Tapi hidupnya udah di alam lain Pak Ustaz Pak, ya toh? Lewat dihidupkan yang terakhir ini Pak, Quran menjelaskan, ya toh? Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian ketika hari pembangkitan nanti Pak, ya, hari bangkit nanti. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian dikembalikan. Kira-kira kalau kita bayangkan ya Pak, ya, kira-kira proses kita apa memang seperti itu kira-kira Pak? Coba sekarang kita hitung Pak, ya. Kita dari tidak ada, Nabi Adam tidak ada, kemudian diadakan. Nabi Adam hidup ya Pak ya. Satu, berarti kita dari mati hidup, Nabi Adam ada. Kemudian Nabi Adam dimatikan oleh Allah, ya toh? Mati, yes. Setelah itu Nabi Adam dibangkitkan lagi oleh Allah, hidup lagi toh, hidupkan lagi, ya toh. Nah, hidup yang kedua ini summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kalian dikembalikan. Di sanalah nanti ada pertanggungjawaban masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal kebaikan meskipun sezarah itu jarene barang kecil sak biji sawi Pak, khairan yarah, maka kalian akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan meskipun sebesar biji sawi, kejahatan dalam artian tolak ukurnya adalah Allah. Artinya ini larangan Allah ketika kita langgar sekecil apapun, atau mungkin perintah Allah sekecil apapun tidak kita perintah Allah sekecil apapun tidak kita kerjakan. Ini nanti syarron yarah. Kalau baik maka kita akan mendapatkan balasan baik, kalau buruk kita akan mendapatkan balasan buruk. Makanya janji Allah adalah ada surga dan ada neraka. Begitulah manusia, hakikat manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi pada hakikatnya kita ini hidup ini hanya untuk menyembah Allah. Caranya banyak Pak. Menyembah Allah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Artinya kita menyembah dalam artian ibadah ya Pak. Karena banyak sekali amalan-amalan
yang sepertinya amalan dunia, karena itu baiknya niat, dijalankan dengan baiknya niat, amalan dunia itu menjadi amalan akhirat. Ada nilai pahalanya misalnya. Contoh sekarang, jenengan Pak Sapar budal kerja misalnya, dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, niat kerja golek rezeki nggih sangu ibadah ngopeni keluarga. Ini jenengan harus dianggap ibadah Pak. Udah dianggap ibadah gitu. Neng dalan, ane waktu kok gede tengah dalan disisihne iki lho. Diniati apik, ini menjadi pahala. Saking mudah boleh pahala sebenarnya. Tapi ingat catatannya adalah dasarnya adalah iman. Amanu wa amilu sholih. Iman dan amal sholeh. Dasarnya adalah iman. Apa yang kita kerjakan ini memang atas dasar perintah dari Allah. Apa yang kita kerjakan ini atas dasar ketaatan kepada Allah. Tapi ingat, ada banyak perkara yang itu sepertinya ibadah kepada Allah tapi tidak memiliki nilai apapun. Contoh, ketika kita sedekah inginnya dipuji, ya kan? Kan salahnya. Wis sedekah yo wis dikek-kek kono. Ya kan? Kan repot itu. Kayak ibadah, Pak. Tapi karena jeleknya niat, sholat suwi-suwi, pas ada orang nih rumah, kan ya gak enak gitu. Panggil, iyalah. Biasanya orang tahu poso, pas morotone teko, gayane poso. Neng sawah ngerokok, ngepek degan gitu. Nah, ini karena salahnya niat. Gitu. Jadi intinya pada hakikatnya kita itu hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, tidak lain itu. Jadi apapun aktivitas kita diniatkan dengan baik, diniatkan dengan lurus bahwa ini adalah ibadah. Kebaikan-kebaikan ini adalah perintah dari Allah. Insya Allah sekecil apapun yang sampai lakukan akan bernilai ibadah. Sekecil apapun itu. Bayangkan sampai sekedar ngilangi waktu di pinggir jalan ya. Utane waktu tengah jalan itu kan kecil remeh ya Pak ya. Itu jenengan numpak motor yang mana diisi lah selane waktu ya Allah. Ada waktu gedimen pinggir jalan iki. Tak sisihne muga-muga ya dadi ladang pahala. Ya ora apa-apa. Tak sisihne lek ora isine dicari wong sing jempale ning kene gak ero. Ini menjadi pahala. Kita sepele. Atau kadang mungkin ada kayu-kayu di sisinya gak masalah. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar kita seperti yang kita lihat rajin nang masjid karo tanggane acuh rajin nang masjid tapi kadang-kadang karo tanggane ora akur, karo kakane ora akur, kan repot, karo adike ora akur. Artinya itu perlu ditata lagi, keislamannya itu perlu ditata kembali. Begitu. Makanya tahu pernah saya dengar dari Pak Yai itu bilang lek pergi pengen sholat khusyuk jajal sholat andine sapi gitu. Jadi orang yang saya lek andine wong kadang ada timbul riya ya Pak ya. Ada timbul wah bendiwane ketara ning masjid kan begitu. Cobalah sholat andine sapi biasanya sampai segitunya gitu. Artinya apa? Ya ini dalam rangka menata diri itu penting. Ibadah yang kita lakukan itu bagaimana benar-benar ikhlas. Ya saya juga sedang berusaha bagaimana menjalankan ibadah, bagaimana menjalankan rutinitas ini menjadi sebuah ibadah semua begitu. Tidak ada yang lain. Karena pada hakikatnya apapun yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban. Begitu. Paham ya Pak ya? Jadi pertama, memang Al-Quran dari dulu itu dikritik terus, baik oleh orang-orang ahli kitab, dikritik terus begitu. Baik orang-orang yang nggak beragama, yang nyembah berhala, dikritik apa dari dulu Pak, dikritik terus.
Tapi mereka yang diarek sing menang lah bahasanya itu, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang mampu menjatuhkan Al-Quran begitu bahasanya. Panggah kufur panggah mereka itu. Ya sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang kufur. Bagi yang kufur ya gimana? Ayatnya jelas. Sudah jelas ayatnya di sini gitu loh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian bisa kufur? Padahal dulu itu kalian tuh mati. Summa yuhyikum, kemudian kalian hidupkan oleh Allah. Setelah dihidupkan summa yumitukum, kemudian oleh Allah kamu dimatikan lagi. Dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita mati, tadinya nggak ada, dihidupkan oleh Allah. Setelah dihidupkan, dimatikan lagi. Kemudian nanti di hari pembalasan kita dihidupkan lagi oleh Allah. Kemudian kita dikembalikan kepada Allah. Di sanalah nanti pertanggungjawaban kita masing-masing. Makanya kita harus berusaha secara pribadi, apapun yang kita lakukan, sesulit apapun hidup ini mencari ekonomi, sesibuk apapun pekerjaan yang kita lakukan, ayo kita tata diri kita untuk memperbaiki ibadah kita bersama. Paham ya Pak ya? Saya kira itu pertemuan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.